yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Menjamah kami, mengubah kami. Membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kebaikan-Mu bagi kami. Tak henti-hentinya Engkau mendidik kami. Tak henti-hentinya Engkau memberkati kami Tuhan. Dengan firman-Mu mengarahkan jalan-jalan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, pikiran kami. Kami percaya kasih Tuhan Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Berbahagia sekali boleh berada di tengah-tengah saudara jemaat Light CD. Luar biasa. Terima kasih Pak Parda dan Ibu. Pak Parda dan Ibu rekan seperjuangan. Walaupun jaraknya jauh ya, tapi kita sama-sama punya spirit yang sama untuk mengabarkan Injil bagi kerajaan Allah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi 2. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 11. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan 11 kita bersama-sama. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sama-sama karena itu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus ya. Nama Filipi diambil dari seorang raja yaitu Raja Philip, ayah dari Alexander Agung. Jadi ini sejarah ya. Bapak Ibu bisa googling siapa Alexander Agung. Artinya bahwa ini satu kisah nyata ya, bukan karang-karangan Bapak Ibu. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang memberitakan Injil bersama-sama dengan Paulus. Memberi dukungan secara moral dan spirit. Bersama-sama berjuang dengan Paulus ketika berhadapan dengan orang-orang yang menolak Injil. Juga tetap mendukung Paulus saat Paulus sedang dipenjara. Nah, apa isi surat Paulus kepada jemaat di Filipi? Yang pertama ucapan terima kasih atas dukungan jemaat. Ya. Juga karena sudah mengutus satu orang dari antara mereka yaitu Epaphroditus untuk menolong Paulus dalam pelayanannya. Nah yang kedua apalagi nih isi suratnya? Karena ada perselisihan di antara jemaat. Nah kebetulan yang berselisih ini kaum wanita ya. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 2-3 dikatakan Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka
Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku. Sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi persoalannya itu adalah ada pertikaian antara jemaat. Terkasih, kita mungkin bertanya, kenapa sih dalam jemaat bisa ada perselisihan ya? Terutama di jemaat Filipi. Nah, yang pertama kita mau belajar karena jemaat pada waktu itu belum memahami arti tubuh Kristus, saudara. Ya. Jadi Paulus selalu menekankan tentang persekutuan. Persekutuan ini diartikan adalah koinonia. Koinonia itu, saudara, artinya bersatu, sehati. Nah, saudara terkasih, banyak kita nih orang gereja tidak mengerti arti berjemaat ya. 27 tahun yang lalu saya merintis gereja di Kota Bekasi. Dan 3 tahun yang lalu kami merintis lagi di Kota Cibinong. Tetapi latar belakang saya juga ketika saya lahir di Bandung. Saya lahir dari gereja yang tidak terlalu besar. Gerejanya kecil-kecil ya. Tapi ketika saya kuliah di Jakarta, saya ada di gereja yang sangat besar. Lalu saya belajar mengartikan gereja ini sebetulnya apa sih? Kumpulan apa sih sebetulnya? Apakah gereja itu ya cukup kita dengar firman lalu pulang gitu ya? Esensinya tuh apa gitu, saudara? Dalam perjalanan kami merintis jemaat, belajar dengan hamba-hamba Tuhan, belajar dalam berjemaat. Saya mengambil kesimpulan bahwa kita harus kembali kepada gereja mula-mula. Sorry to say ya, gereja yang besar-besar. Atau mimpi saudara juga mungkin jadi gereja besar. Tapi ingat bahwa gereja mula-mula itu sangat menekankan kepada kesehatian. Saya dikatakan koinonia itu diartikannya luar biasa, saudara. Ternyata artinya itu seperti orang sedang berbisnis. Kalau yang satu rugi, kongsian gitu, saudara. Kalau yang satu rugi, yang satu juga pasti rugi. Kalau yang satu untung, yang satu juga pasti itu. Diartikan koinonia itu seperti itu. Bahkan dikatakan koinonia itu seperti kembar siam, saudara. Kalau satu sakit, pasti satunya sakit juga. Saudara bisa bayangkan gereja itu seperti itu. Jadi penting banget yang namanya gereja itu menyatukan hati. Enggak boleh cuma datang dan pergi ngedengar firman. Waduh, sekarang firman banyak di YouTube ya. Tapi gereja sesungguhnya adalah keluarga Allah. Amin. Saya setuju sekali tadi WL yang cantik bilang. Kita nih keluarga bergandengan tangan dong. Saya gandengan tangan tadi sama ibu gembala sama adik yang kecil. Wah, ternyata tidak sama gerakannya ya. Ibu gembala pelan-pelan, tapi ini adik kecil kenceng banget. Gimana nih? Waduh ini. Saya setuju bahwa gereja adalah keluarga. Keluarga yang sehati. Ibaratkan tubuh Kristus, saudara. Yang satu sakit, yang lain pasti merasa sakit. Yang satu bahagia, yang lain harus bahagia. Ini standar loh, saudara. Ini standar sehati. Nah, jemaat di Filipi, mereka membangun pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Paulus kan number one tuh. Misioneri setelah Yesus, misioneri pertama yang diutus Bapa adalah Yesus. Amin. Tetapi yang kedua saya lihat di Rasul Paulus. Dan di belakang Rasul Paulus jemaat Filipi. Wah, apa gak keren tuh. Artinya ini bukan jemaat yang sembarangan. Ketika Paulus harus berhadapan dengan orang-orang yang menentang Injil, mereka ada di belakang Paulus. Bahkan ketika Paulus memerlukan dana, mereka kirim dana. Keren enggak, saudara? Artinya pekerjaan Tuhan dibangun dengan luar biasa.
Tetapi ternyata ada yang lemah. Kenapa? Kita melihat yang kedua. Mereka membangun hal-hal yang lahiriah. Saudara, gereja itu organisasi dibangun lahiriah ya. Gedung, organisasi, pekerjaan Tuhan ini, itu. Tapi jemaat Filipi lupa membangun hal yang batin ya. Saudara, gereja sekarang beloknya saya harap tidak terlalu jauh. Karena yang dibangun oleh gereja sekarang adalah hal-hal yang lahir ya. Saya setuju tadi lagu pertama. Bicara tentang holy. Kekudusan Allah. Pengagungan Allah. Karena ada banyak gereja. Kebanyakan nyanyi itu berkat terus saudara. Apalagi kalau udah lagu kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Waduh. Dan daerahku dan kiranya tanganmu memberkati aku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kayaknya dia aja yang diberkati Tuhan. Saudara, saya harap gereja tidak terlalu belok arahnya. Saya tukang nyanyi juga, saya tahu lagu saya juga berkat terus. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi pemenuhan keinginan kita, keperluan kita. Saya ingat lagu saya tahun 96. Sungguh indah kau Tuhan. Pemain keyboard sepertinya luar biasa. Kalau tadi mainnya bagus sekali. Silakan tetap di sini Pak. Waduh. Siapa tahu ada lagu-lagu yang cucok. Main musiknya bagus banget. Tadi saya terkagum-kagum. Nomor teleponnya nanti Pak ya. Saya ingat tahun 95 lagu saya juga begitu. Adanya di mana ya? Di Pak. Coba. Tinggi banget ya Pak ya. Di D deh Pak. Sungguh indah kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Lagunya bagus memang saudara. Tapi kalau hampir semua lagu isinya untuk aku perlu kasih, aku perlu kekuatan, aku perlu. Artinya semuanya tentang diri kita. Sorry, saya sangat kritis dalam hal ini ya. It's all about me. Di gereja itu lagunya aja it's all about us ya. Saya lebih setuju di gereja itu banyak lagu tentang pengagungan sudah. Karena di gereja yang layak dipuji itu adalah Tuhan. Bicara pemenuhan kebutuhan atau apapun itu juga Tuhan pasti sediakan. Tetapi janganlah semua puji-pujian mengarah kepada diri kita. Kita terus manja banget ya. Ada banyak jemaat cari gereja yang benar-benar musiknya harus bagus, AC-nya harus dingin, dan orang-orangnya harus keren, yang enak-enak dong frekuensi. Saya sedang test case nih Pak, merintis di satu daerah di Cibinong itu.
Orang-orangnya sangat di bawah. Ngelihat saya tuh kayak ketakutan awal-awalnya saudara. Para pembantu, babysitter, para buruh saudara. Tapi saya mau ajar mereka ke gereja itu bukan karena AC. Emang awalnya gak ada AC, gak ada keyboard juga, gitaran sudah. Saya yang main gitar pertama saudara. Panas-panas deh. Tapi jemaat harus ikut PA. Wajib itu. Mengubah cara berpikir. Gereja udah banyak tidak mengubah cara berpikir dengan firman. Tapi lebih enak menyenangkan hati kita. It's all about people. It's all about saya. Makanya kalau present worship-nya begitu. Katanya diurapi, nangis. Tiap hari di rumah juga ngedengerin lagu-lagu, terus nangis. Tapi gak pernah baca firman. Lagu-lagu tidak merubah kita saudara. Hanya menenangkan pikiran kita. Tapi yang mengubah kita adalah firman Tuhan. Amin. Nah saudara, permasalahan di Filipi adalah dia membangun lahiriah. Tetapi tidak membangun batinnya. Gereja dijadikan hal-hal untuk membuat satu proyek pelayanan. Event-event besar. Tapi lupa membangun yang ada di dalam, yang sekarat saudara. Saya ingat tuh 20 tahun yang lalu ada satu kota di Jawa Tengah itu saudara. Ada satu ibu pengusaha bilang, Bu Mawar. Bu Mawar kan lagunya dikenal, Bu Mawar juga. Kita bikin gereja ya Bu, katanya. Oh gereja apa Bu? Loh Bu, gini-gini. Nanti perpuluhannya bagi 2. Lah belum apa-apa saudara, ini udah bicara duit. Langsung saya mules. Tolonglah saya. Ibu ini sudah tua tapi lancar sama keping ya. Ini otak berputar terus for keping saudara. Waduh, ada juga dalam pelayanan seorang ibu sibuk banget di gereja. Kalau ada acara masak-masak nomor 1 tuh dia. Tapi rumah berantakan saudara. Suami entah lari di gondol kuntilanak. Dan dia cuek saja saudara. Dan dia merasa happy di gereja. Soalnya ini tandanya apa? Ini apa? Pelarian saudara. Wah dia gak bangun batinnya itu. Harusnya dia gak usah pelayanan dulu. Urusin dulu ini. Selesaikan dulu dengan Tuhan persoalan ini. Itu membangun batinnya. Amin. Ada juga. Ini yang bangun lahiriah ya. Orang-orang yang senang jadi penatua. Senang jadi majelis. Aduh. Singkatan majelis itu padahal katanya manusia jelmaan iblis katanya. Takut bercanda saudara. Tapi jadi majelis untuk apa? Proud. Kebanggaan. Kenapa? Karena mungkin ya rodo dihormati gitu. Dihormati jadi orang kaya biasa karena saya orang kaya. Tapi dihormati sebagai rohaniawan, waduh nilainya kayaknya lebih tinggi ya. Saudara banyak motif-motif yang jadi nggak benar. Hal seperti ini saudara. Kalau nggak diberesin ini rentan terjadinya perselisihan. Karena akan timbul persaingan-persaingan. Wah elah, masak aja bersaing. Ibu-ibu nggak bisa masakannya kalau orang lain lebih bagus. Langsung di komentar, lagi makan di komentar. Kurang asin, ya Tuhan yang masak sebelah sono. Kayaknya masakan dia harus lebih bagus daripada yang lain. Terjadinya persaingan-persaingan. WL-nya kurang diurapi. Mendingan gue dong penuh urapan. Waduh.
Wow, main musiknya, oh dia paling bagus mungkin ya. Bapak ini luar biasa Pak. Saya seneng tadi ngedenger musiknya, aransemennya. Luar biasa. Sudah terjadi persaingan-persaingan. Karena apa? Karena natur manusia daging. Setuju enggak? Iyalah. Dari kecil aja mama kita nggak ngajarin kita mencuri, oh kita seneng nyuri. Saya ingat waktu mama saya pulang gereja ya, waktu saya masih anak-anak. Saya lihatlah tas yang hitam itu, yang penuh dengan mute-mute zaman baheula ya. Kapan lah mamaku ini ke kamar mandi ya. Pas ditaruh tasnya dia ke kamar mandi, langsung saya rogoh, langsung saya pergi ke warung jajan. Tapi mama saya gak pernah ngajarin, nak, kamu mencuri gak apa-apa. Gak pernah lah ngajarin gitu. Tapi natur manusia seperti itu. Itu sebabnya kalau dalam kekristenan kita tidak membangun batiniah kita, maka yang adalah lahiriah. Walaupun kita ada di dalam pekerjaan Tuhan sekalipun. Waduh, saya ngomong begini karena pengalaman ya. Bagaimana seorang penyanyi rohani, aduh, kalau soal ramah saya sangat ramah. Tanya Pak Parda deh. Pak Parda lebih jutek dari saya. Pendiam Pak Parda ini. Saya ramah, murah senyum, murahan senyumnya. Tapi apakah saya seorang rendah hati? Belum tentu juga. Saya ingat di satu pulau di Indonesia, saya KKR saudara. Saya menyanyi hari pertama. Saya nyanyi lagu Amazing Grace. Bukan Amazing, How Great Thou Art. Itu lagu bagus sekali di lapangan besar. Oh Lord my God. When I know some wonder, consider all the world thy hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou art. Saudara, ketika saya nyanyi itu apa yang terjadi saudara? Semua bengong. Karena saya nyanyi seperti berhadapan dengan Tuhan. Saya aja merinding saudara, yang nyanyinya aja merinding waktu itu di lapangan besar. Di satu pulau di Indonesia. Semua bertepuk tangan, semua terkesik. Hamba-hamba Tuhan di belakang tuh, sederetan hamba Tuhan. Semua menghormat dan respect. Lalu saya jalan duduk. Sudah tahu tuh saya jalan, ya elah. Saya merasa lebih dari yang lain pada waktu itu. Gue gitu loh, suara gue gitu. Dan urapan, kalau suara banyaknya suara bagus ya. Diurapi rasanya sedikit lebih gimana gitu. Aduh capek deh. Di hotel sudah sakit kepala saya. Karena Roh Kudus itu terus menohok saya terus. Hari
kedua saya harus nyanyi lagi. Saudara tahu hari kedua bagaimana? Saya pikir biar sudahlah malam itu saya beres dengan Tuhan. Belum selesai Tuhan itu dengan saya tahu. Hari kedua saya gak bisa nyanyi. Saudara. Saya di atas, saya lama. Padahal lagunya gampang, lagu daerah pulau tersebut. Tapi saya gak bisa nyanyi. Saya bingung mulai dari mana. Saya nangis, Tuhan bawalah saya pergi dari tempat ini. Penonton pikir saya mau diurap. Teman-teman saya pikir wah muar penuh dengan urapan. Kali sedang berdoa. Kagak, bukan berdoa, takut. Dia kasihlah saya tisu. Oh, Tuhan bukan ini. Saya takut akan Engkau. Wah saudara. Yang namanya natur manusia kesombongan itu. Kalau kita nggak minta Tuhan ubahkan, jadi apa kita? Ini contoh masakan ya, nyanyi ya, sama dengan masakan. Jangan saudara pikir, itu kan nyanyi sombongnya penyanyi, sama aja. Ketika kita merasa masakan kita lebih hebat, yang terjadi di Filipi, dua wanita ini adalah persaingan, kesombongan. Merasa lebih berjasa. Saudara, kalau kita hanya membangun lahir ya, maka gereja tidak akan menjadi berkat. Amin. Gereja bukan hanya nyanyi-nyanyi dan dengarkan firman, tapi gereja bicara buah-buah roh setiap anggota gereja. Lalu apa yang dilakukan Paulus? Paulus katakan di dalam Filipi 2 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah yang mendasari Paulus. Kenapa dia bisa mau. Paulus seorang yang hebat, ternama. Seorang yang dikagumi. Di antara orang-orang Yahudi, saudara. Tetapi dia mau mengambil resiko itu, saudara. Karena pengenalannya akan Kristus. Dan bukan hanya pengenalan tahu akan Kristus, tetapi dia menghidupi Kristus itu sendiri. Siapa itu Yesus? Dia setara dengan Allah. Allah yang menjadi manusia, itulah dasar yang diikuti oleh Paulus. Yesus adalah setara dengan Allah. Tetapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan. Saudara, mengosongkan itu. Mengosongkan dari apa, saudara? Melepaskan, mengosongkan arti di sini sesungguhnya. Melepaskan hak dia. Melepaskan kenyamanannya dia di surga. Melepaskan bahkan atribut-atribut yang ada di dalam dirinya. Wow, ada satu lagu. Saya tidak tahu, Bapak tahu tidakkah? Di E coba. How can I say thanks for all the things yet that you've done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love to me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. Tepuk tangan dulu dong dengan beliau. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku.
Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Saudara, apa yang kita miliki sebetulnya semuanya dari Tuhan. Amin. Kita ini gak punya apa-apa, kita ini nothing, saudara. Tetapi Yesus yang luar biasa itu justru dia melepaskan itu, saudara. Dia melepaskan hak atribut. Saudara, tadi saya nyanyi lagu itu judulnya My Tribute. My tribute kepada Allah, kepada Yesus. Kalau disebutkan atribut Yesus dari ujung rambut sampai kaki, atribut semua. Tetapi dia melepaskan itu dan kosong, saudara. Kosong. Bahkan mengambil rupanya seorang apa? Apa tadi dibaca? Hamba. Wah, saudara. Paulus pun sebetulnya dia orang yang dihormati pada waktu itu. Seorang rasul utusan Allah. Tapi dia membuat dirinya mengatakan, aku ini hamba. Saudara, tanpa mengosongkan diri kita gak bisa menyatu hati kita. Prinsip ketika kita menyatukan diri kita harus mengosongkan diri kita. Kita gak bisa, gue direktur tahu, lu kondektur. Beda kita. Embe sama kuda beda katanya. Waduh, lu beda, gue beda. Saudara, kalau kita masih bawa hal yang lahir ya, kita gak bisa nyatu. Amin. Itu sebenarnya di dalam Tuhan semua kita sama. Kamu mau direktur, kamu punya mobil, kamu gak punya mobil, kamu punya becak, kamu punya apa, it's okay, no problem di hadapan Allah. Wah saudara, tapi kebanyakan saudara anak-anak Tuhan sekarang gereja membangunnya hal apa? Lahiriah. Sepertinya kalau naik motor terus kok gak rohani ya. Kayaknya berkat Tuhan gak tercurah deh, lu motoran mulu. Naik ongkot melulu. Wah bahaya ini saudara. Bahaya. Seolah-olah saudara kemarin beli mobil satu, sekarang beli lagi, nanti beli lagi. Seolah-olah waduh. Orang Batak bilang hamuraun, agapeon, hasangapon. Haleluya. Di sini saya lihat nggak ada orang Batak kecuali Pak Parda dan saya. Orang Belanda semua ini. Saudara, bagaimana kita membangun kekristenan kita? Bukan secara lahir ya. Amen. Apakah kamu punya rumah? Apakah kamu ngontrak? Nggak masalah bagi Tuhan. Bahkan ketika di dalam lembah-lembah kekalaman pun Tuhan itu bekerja. Karena yang sekarang urusan Allah itu sebagian majority kebanyakan. Sebagian besar. Yesus itu bicara bagaimana membangun pribadi kita. Bukan membangun lahiriah kita. Amin. Tidak. Tapi lagu-lagu sekarang. Di today berkati. Aku dilimpahi. Limpah apa? Pasti kan pikirannya keping. Mengukur seseorang dengan lahir ya itu bahaya. Kalau Yesus mengukur kita dengan lahir ya, wah kita semua tidak laku saudara. Tidak laku kita. Tercoret kita. Tapi Allah justru mengasihi orang yang rendah hati. Yang terluka dia balut. Yang hancur dia pelihara. Itulah Yesus.
Yesus banyak membangun apa? Firman Tuhan yang dibangun bukan lahir, tapi batin ya. Itu sebabnya hari lepas hari kita harus lebih kepada batin ya kita. Wah, saya belajar, saudara. Ketika saya berselisih dengan orang, waduh. Wow, awalnya memang rasanya pembelaan terus ya. Tapi Tuhan ajar kita, bukan Tuhan tidak bela saya. Tuhan didik saya. Bagaimana saya harus belajar empati kepada orang. Saudara di YouTube atau TikTok kan bilang jangan dekat sama orang toksik gitu kan ya. Sepertinya benar ya. Oh dalam Tuhan enggak tuh. Kita diutus ke dunia loh. Kalau kamu mau sama-sama orang terang terus silau saudara. Silau. Terang sesama terang ngumpul terus nggak ada guna. Nggak ada guna. Nah, kita harus datang kepada orang-orang yang mungkin dikatakan toksik. Dan orang toksik itu bisa ada di gereja saudara. Banyak betul. Atau mungkin kita juga toksik. Tapi Allah memperbaharui kita, amin. Dibaharui oleh siapa? Oleh praise and worship. Saya bukan anti praise and worship, saya penyanyi rohani ya. Tuhan pakai ya. Tapi engkau tidak bertumbuh hanya dengar lagu doang ya. Dielus-elus, rasanya udah tenang deh gue. Hei besok lagi stres lagi lo, kalau ini lo gak dirubah. Karena Tuhan mengajar saya untuk belajar, untuk memahami orang yang sangat sulit. Saya pernah nyerah nangis sama Tuhan. Tuhan kenapa orang ini deket-deket lagi sama gue ya Tuhan, ada kayak yang lain. Gitu. Diperhadapkan terus gitu loh. Tapi Tuhan maha baik. Fokus dia kepada saya bukan kepada orang itu. Saya yang harus dirubah untuk memahami dia. Mengampuni dia. Mengasihi dia dan menerima dia apa adanya. Lalu kapankah dia berubah Tuhan? Itu terserah Tuhan. Ada cara Tuhan merubah orang. Tapi yang penting Tuhan rubah dulu kita. Tapi kadang kekristenan gak seperti itulah ya. Firman itu tuk dia tuh. Ini Bu Mawar bagus tuh tuk dia tuh yang sombong. Bagus tuh firmannya Bu. Itu memang tukang masak kami tuh jelewet. Tidak seperti itu. Firman itu untuk aku. Bahkan dikatakan pedang bermata dua untuk merenung diri. Saya introspeksi diri saya terhadap bahkan terhadap rekan-rekan pelayanan saya. Aduh Tuhan dong betul-betul saudara. Saya dibawa ke peristiwa-peristiwa. Mawar. Kau harus memahami dia. Waduh pendekatan saya salah ternyata. Wah saya masih sok. Saya gak sadar saya masih sok. Ampuni saya Tuhan. Saudara kekristenan itu batin ya kita yang diubah hari lepas hari. Oleh siapa? Oleh kebenaran firman Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara kamu peraji firman Tuhan cuma ayat mana ayat favorit. Semua ayat favorit yang ada keuntungannya untuk kita biasanya begitu ya. Tidak boleh begitu. Saudara membaca Alkitab the whole story kita harus tahu maksud Tuhan apa. Jangan main copot-copot tuh ayat, dibawa tidur tuh ayat. Saya bersyukur tadi kemarin dari Bu Mawar, terima kasih untuk lagu yang zaman kuda gigit besi saudara. Dia kirim ke saya ini, saya menerima mujizat dari lagu ini. Oh mujizat apa? Lagunya apa? Dia kirim juga. Rupanya lagunya itu tentang kasih Bapa. Mujizatnya apa ya? Rupanya dia disakiti orang. Lalu mungkin terjadi sesuatu dengan orang itu atau apakah. Dan dia merasa tenang. Lalu jawab saya apa saudara? Puji Tuhan. Kamu sedang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Bukan masalah adem dan tidak adem tuh lagu. Tapi masalahnya bagaimana lagu itu bisa mengubah cara berpikir kita. Firman itu, amin. Yang dari daging menjadi manusia roh. Persoalan di Filipi adalah dia tidak membangun roh.
tapi membangun daging, saudara. Pekerjaan memang bisa hebat. Saudara bisa gak membangun pekerjaan Tuhan dengan daging? Bisa banget. Bisa banget kalau punya duit. Panggil aja Hillsong ke gereja kita. Banyak tuh penontonnya. Yang datang penonton. Yang datang pasti banyak, saudara. Tapi gereja tidak seperti itu, amin. Saudara harus mau ketika gereja itu begitu sederhana. Oh, mungkin bawain musiknya, kalau nggak ada ini biasa-biasa. It's okay. Karena arah kita bukan apa yang disenangi oleh kita, amin. Kenyamanan diri kita tidak. Tapi apa yang mulia di hadapan Allah. Yang mulia di hadapan Allah nggak harus juga jago-jago semua, enggak. Biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Penyanyi nggak harus suaranya kayak gitu, nggak usah gitu loh. Tapi punya hati yang untuk Tuhan, amin. Saudara, kenapa jemaat Filipi sampai ditulis surat oleh Paulus? Ibaratnya Pak Parda menulis surat kepada saudara-saudara. Oh, jangan berantem ya ibu-ibu. Gitu. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini, jemaat yang dipersiapkan oleh Tuhan, amin. Saya ingin kembali mengangkat persekutuan. Dikatakan di sini adalah koinonia. Saudara, kalau temanmu kiri kananmu sakit, katanya kita juga harus merasa sakit. Gereja itu bukan tempat tontonan ya. Kita harus punya gereja lokal di mana di gereja itu kita dibentuk. Saya senang gereja-gereja yang tidak terlalu besar ya. Kalau terlalu besar susah ngaturnya, saudara. Saudaranya terlalu banyak, nggak hafal namanya ya. Kalau ini masih hafal toh? Masih ya? Tetapi yang kecil itu, saudara, benar-benar punya dampak. Terjadi kegerakan-kegerakan dan dimulai satu kelompok yang saling mengasihi. Dimulai dari satu kelompok yang saling mau dibentuk, tidak melihat kesalahan orang lain. Tapi lihat kita bagaimana kita bisa menerima kesalahan itu. Kita tidak setuju atas setiap kesalahan yang menghancurkan nama Tuhan. Tetapi kita menerima orang untuk kita bisa mengasihi dia. Untuk bersama-sama bertumbuh dengan dia. Yesus adalah teladan kita. Dia adalah sosok yang melebihi segala sesuatu di dunia ini. Tetapi dia mau turun ke dunia. Bahkan Yesaya katakan seperti domba yang dibawa ke pengirikan. Sebelum berdoa saya mengangkat satu pujian. Pujian ini berkata bahwa di atas segalanya Tuhan yang termulia. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began.
before kingdoms, before thrones, before wonders the world has ever known, before wild and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Crucified, laid behind the sun, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Before powers, before kings, before nature and all created things, before wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Before kingdoms, before thrones, before wonders the world has ever known, before wild and traces of the world. There's no way to measure what your word. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Bapak Ibu, Yesus hidup untuk mati. Dalam kekristenan kita memang kita harus mati. Dari daging kita. Dari kesombongan kita. Bahkan dari hal-hal yang sudah kita bangun yang lahiriah. Marilah kita membangun hal yang batin ya. Jadi sabar. Menjadi mengerti terhadap orang. Rendah hati mengosongkan diri seperti Yesus. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Jadilah gereja yang kuat. Gereja yang kuat secara spiritual. Karena akan ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Lewat kehidupan kita, lewat persekutuan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk
semua nasihat, semua teguran, setiap perjalanan hidup yang membawa kami untuk merenungkan sesuatu dari Engkau. Terima kasih untuk semua pelajaran. Mungkin yang dianggap malah petaka, dianggap satu kesusahan. Bahkan Engkau jadikan itu berkat. Bahkan satu berkat dalam kehidupan kami. Di mana kami semakin diperkaya hati kami. Diperkaya oleh kasih-Mu yang besar. Diperkaya oleh empati-Mu. Kau Allah yang menjadi manusia. Engkau mengenal kami di dunia ini lewat Kristus yang menjadi manusia. Bapak, Engkau memberkati kami semua. Kami akan kembali kepada kehidupan kami. Tapi kami percaya Roh-Mu mengubahkan hati kami day by day. Hari lepas hari. Cara berpikir kami, cara pandang kami. Cara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.